Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, jadi silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sari. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu, alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan presentasi kalian satu persatu. Jika ada teman kalian yang tidak masuk, silakan sampaikan ke Ibu. Baik, Ibu presentasi satu-satu ya. Mariani Umi Salama hadir, Sherina Novita Kusuma Astuti hadir, Ihsan Adli Kusuma tidak hadir karena sakit. Baik, mari kita doakan bersama semoga Ihsan bisa cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Nah, untuk kalian jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa olahraga. Baik, silakan anak-anak siapkan buku paket matematikanya dan alat tulis yang diperlukan. Untuk buku yang lain silakan disimpan terlebih dahulu. Baik, mari kita simak video berikut ini ya.
Iya, benar ya nih. Jadi pesan dari video tadi itu kita harus bisa memanage waktu. Jadi agar kita itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, agar waktu itu tidak terbuang sia-sia karena hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, anak-anak tahu tidak 5 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia? Tahu, Bu. Ya, Sally, 5 silakan. negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yaitu adalah yang pertama ada Cina, yang kedua ada India, yang ketiga ada Amerika Serikat, yang keempat ada Indonesia, dan yang kelima ada Pakistan. Iya, benar sekali. 5 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yang pertama tadi adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika Serikat, yang keempat adalah Indonesia, dan yang kelima adalah Pakistan. Nah, Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Padahal pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap saat merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang ibu mau tanya, anak-anak tahu tidak faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk? Saya tahu. Iya, Yani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian, kelahiran, dan migrasi. Iya, benar Yani. Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk adalah kematian, kelahiran, dan migrasi. Nah, untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah atau suatu negara itu menggunakan rumus tertentu. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumus operasi bilangan berpangkat. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, anak-anak tahu tidak bagaimana caranya mengoperasikan perkalian pada perpangkatan dan apa saja sifat-sifat dari pemangkatan pada perpangkatan? Tidak tahu, Bu. Anak-anak penasaran tidak kenapa ibu bertanya mengenai hal tersebut? Penasaran. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari perkalian pada perpangkatan, kemudian menentukan hasil dari operasi perkalian pada perpangkatan pada basis yang sama. Kemudian yang ketiga, tujuan ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari pemangkatan pada perpangkatan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menentukan hasil dari operasi pemangkatan pada perpangkatan dengan basis yang sama. Dan yang terakhir atau yang kelima, anak-anak itu mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi perkalian pada perpangkatan. Seperti itu. Nah, anak-anak, pada siang hari ini ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan terdiri 4 orang siswa. Nah, nanti setelah itu ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ke masing-masing kelompok. Nanti silahkan kalian diskusikan masalah-masalah yang ada di lembar kerja peserta didik. Nah, setelah kalian selesai berdiskusi, nanti silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, setelah itu, setelah presentasi selesai, nanti ibu akan mengadakan proses untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, sekarang ibu mau tanya, anak-anak masih ingat tidak definisi dari bilangan berpangkat? Saya, Bu. Ya, Yani, silakan. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Iya, benar Yani. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Nah, sekarang ibu memiliki suatu cerita. Dengarkan baik-baik ya. Misal, ada 1 orang terinfeksi virus corona. Dalam kurun waktu 1 jam, dia menginfeksi 1 orang. Jadi dalam 1 jam ada berapa orang yang terinfeksi? 2 orang. Ya, ada 2 orang. Kemudian dalam kurun waktu 1 jam, masing-masing orang tadi menginfeksi 1 orang. Jadi ada berapa orang yang terinfeksi dalam kurun waktu 2 jam? 4.
Ya, benar, ada 4 orang yang terinfeksi. Nah, dalam kurun waktu selanjutnya, di setiap kurun waktu 1 jam, orang-orang yang terinfeksi tadi itu menginfeksi 1 orang. Nah, pertanyaan Ibu, ada berapa orang yang terinfeksi virus corona dalam kurun waktu 10 jam jika masing-masing orang yang terinfeksi tadi itu masing-masing menginfeksi 1 orang? Ya, Boleh dijawab di depan, Bu? ya, silakan saja. Ya, terima kasih Sally. Nah, silakan duduk di depan. Nah, dari penyelesaian Sally disebutkan dalam kurun waktu 10 jam ada 1024 orang yang terinfeksi. Nah, untuk menyelesaikan ini tuh bisa memanfaatkan dari bilangan berpangkat. Contohnya ya, 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat berapa? 2. Nah, itu. Nah, sedangkan 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. ya, 2 pangkat 3. Sedangkan yang 2 sama aja dengan 2 pangkat 1. Ya. Kemudian 1 sama aja dengan 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 0. Kemudian 1024 ini diperoleh dari 2 pangkat 10. Ya. Nah, pangkat-pangkatnya ini tuh sama aja dengan, jika diperhatikan sama dengan waktunya, ya kan? Jadi jumlah orang yang terinfeksi dalam kurun waktu 10 jam ada 1024 orang. Nah, Ibu kira anak-anak masih mengingat mengenai bilangan berpangkat? Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku paketnya halaman 12. Nah, di kegiatan 1 ini silakan kalian amati masalah tersebut. Ibu beri waktu kalian 1 menit ya untuk mengamati kegiatan 1 ini. Nah, silakan kalian amati. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu mau bertanya. Anak-anak sudah tahu belum bagaimana cara mengoperasikan perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama? Tidak, Bu. Belum paham? Sebelumnya izin bertanya, Bu, ya. Apa yang dimaksud dengan perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama? Nah, perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama itu sama halnya dengan perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Basis itu sama aja dengan bilangan pokok. Contohnya, baik, tulis ya. Contoh. Contohnya itu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, basisnya atau bilangan pokoknya adalah ini 3. Ini disebut dengan basis. Nah, ini adalah contoh dari perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Seperti itu. Gimana? Sudah paham? Izin bertanya, Bu. Iya, Yani. Lalu bagaimana cara menyelesaikan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan Yani, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. Nah, kemudian Ibu akan
kalian LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Nah, anak-anak, ini adalah LKPD yang nanti kalian gunakan untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, ibu beri waktu kalian berdiskusi selama 20 menit. Nah, sebelum mengerjakan jangan lupa ditulis identitas kelompoknya, identitas anggota kelompoknya, dan nomor absen masing-masing anggota ya. Kemudian nanti dikumpulkan setelah selesai. Baik, sudah paham? Ya, ibu bagi. Nah, anak-anak, silahkan kalian memulai diskusinya. Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan kalian berdiskusi. Baik, anak-anak, ibu tanya, ini sudah ditulis kan? Sudah, Bu. Ibu hapus ya? Iya. Oh iya, Yani mau nanya. Berdasarkan penjelasan ibu tadi kan, apa itu perkalian pada perpangkatan dengan hasil yang sama itu sama halnya dengan perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Nah, berarti apakah masalah W pangkat 3 dikali dengan N pangkat 4 dapat disederhanakan menjadi WN langsung dikali 3 plus langsung dikali pangkat 3 plus 4 gitu. Terus sama dengannya hasilnya dapat WN pangkat 7 karena W dan N kan dioperasikan dengan perkalian. Yang di masalah 2 diperintahkan untuk menyatakan hasil kali perpangkatan dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan gunakan cara yang lebih mudah, berarti 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 ini langsung dioperasikan apa gimana ya? Oh iya, yaudah tanya Bu Guru aja ya. Yuk. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Yani. Untuk masalah 2 kita diminta untuk menyatakan hasil kali perpangkatan dari 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, itu caranya apakah langsung dioperasikan dengan 4 dikali dengan 4 sebanyak 3 kali, kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil dari 5 dikali 5 sebanyak 6 kali, atau menggunakan cara yang lain? Iya benar, cara itu juga bisa digunakan, tapi juga ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menyamakan pangkatnya. Coba kalian selesaikan masalah 2 ini dengan cara yang kamu sebutkan tadi dan cara yang ibu sebutkan, yaitu dengan menyamakan pangkatnya. Ya. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Ya. Silakan kalian lanjutkan. Bu, maaf izin bertanya lagi ya. Di masalah pertama kan, apakah W pangkat 3 dikali W pangkat 4 itu bisa disederhanakan menjadi WN dikali 3 plus dikali 3 pangkat plus 4 sama dengan WN pangkat 7, kan itu sama aja W dan N itu dioperasikan
jika tadi kalian paham mengenai apa itu definisi dari perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka kalian bisa menyelesaikan apakah W pangkat 3 kali N pangkat 4 itu bisa disederhanakan. Kan di situ kan basisnya apa? Kalau W pangkat 3 kali N pangkat 4, ya basisnya kan W dan N. Dengan W dan N itu sama atau beda? Beda. Jadi bisa atau tidak? Ya, nggak bisa kan? Nah, tinggal kalian sebutkan alasannya kenapa W pangkat 3 kali N pangkat 4 itu tidak bisa disederhanakan. Seperti itu. Bisa diterima? Ya. Silahkan dilanjutkan. Baik anak-anak, waktu diskusinya tinggal 2 menit lagi, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, Bu. Silahkan untuk kelompok 1, silahkan presentasi ke depan. Nah, silakan kelompok 1 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Sri Novita Sumastuti dan saya Mariana Umi Salama dan kedua teman kita Purwati dan juga kita Nurwahimi.
Saya masalah 1. W pangkat 3 dikali W pangkat 4 sama dengan W pangkat 7. Bentuk W pangkat 3 dikali ini seharusnya bentuk W pangkat 3 dikali N pangkat 4 tidak dapat disederhanakan karena kedua perpangkatan tersebut memiliki basis serta pangkat yang berbeda. Penyelesaian masalah 2 dengan menyamakan pangkat tiap-tiap bentuk perpangkatan. 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Dalam kurung 2 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Penyelesaian yang kedua dengan mengalihkan hasil operasi perpangkatan. 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 64 dikali 15.625 sama dengan 1 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selamat menuju kembali bersama. Ya anak-anak, tadi itu presentasi dari kelompok 1 ya. Dan mari kita bahas bersama-sama. Untuk masalah 1, benar ya, untuk W pangkat 3 kali W pangkat 4 itu bisa disederhanakan menjadi W pangkat 7, yaitu W karena ini W pangkat 3 kali W pangkat 4, maka menggunakan sifat dari hasil kali perpangkatan, yaitu W pangkat 3 ditambah 4, pangkatnya bisa ditambahkan kalau perkalian ya, jadi sama dengan W pangkat 7, hasilnya 6. Nah, untuk selanjutnya kan ditanyakan lagi, apakah kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 kali N pangkat 4. Nah, di sini kan basisnya berbeda, maka dan ini pangkatnya juga berbeda, maka W pangkat 3 kali N pangkat 4 ini tidak dapat disederhanakan. Nah, selanjutnya masalah 2. Di masalah 2, nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Nah, di sini itu ada 2 cara, tadi sudah disebutkan ya dua-duanya. Yang pertama dengan menyamakan pangkatnya. Jadi 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6 ini tuh disamakan pangkatnya. Ini kan masih berbeda pangkatnya. Nah, di sini disamakan, yaitu dengan 4 ini disederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, kemudian dikali dengan 5 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 ini juga menggunakan sifat dari pemangkatan dari perpangkatan, yaitu dengan misalkan ini M pangkat A dipangkat lagi menjadi dipangkatkan dengan B sama dengan M A kali B. Nah, sama aja dengan M A B. Nah, sama dengan hal ini, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, kemudian dikali dengan 5 pangkat 6, hasilnya 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6, hasilnya ini kan yang ini. Kemudian karena ini pangkatnya sama, maka bisa disederhanakan menjadi 2 dikali 5 pangkat 6. Nah, ini tuh disebut dengan sifat dari pemangkatan dari perkalian bilangan. Nah, semisal tadi yang ini, walaupun ini basisnya ini berbeda, tapi kalau nanti ini pangkatnya sama, ini tuh juga bisa disederhanakan. Misal ini W pangkat 3
kali N pangkat 3 bisa disederhanakan menjadi W kali N pangkat 3. Karena ini pangkatnya beda, jadi kan tidak dapat disederhanakan seperti itu. Nah, kembali di sini. Nah, di sini bisa disederhanakan menjadi 10 pangkat 6, yaitu ini 1 juta. Seperti itu. Selanjutnya cara jual, yaitu langsung dengan mengoperasikan hasil dari perpangkatan, kemudian hasilnya dikalikan. Seperti itu. Terima kasih kelompok 1. Baik, anak-anak silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Ya, Ibu mau tanya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan membuat kesimpulan mengenai materi pada pertemuan hari ini. Nah, ini sudah ditulis kan? Sudah. Ibu hapus ya? Ya. Baik, Ibu akan membuat rangkuman atau kesimpulannya. Yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Definisinya adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifatnya. Sifat yang utama yaitu sifat dari perkalian pada perpangkatan. Yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Contohnya, yaitu 7 pangkat 2 dikali dengan 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 3. Jadi 7 pangkat berapa? Pangkat 5. Nah, selanjutnya sifat yang kedua, Ibu tulis ini. Nah, sifat yang kedua adalah sifat pemangkatan pada perpangkatan. Bentuknya yaitu A pangkat N dipangkatkan dengan M
bilangan. Bentuknya yaitu M kali N pangkat A, seperti itu, sama dengan M pangkat A dikali N pangkat A, atau jika bisa diubah sebaliknya, yaitu M pangkat A kali N pangkat A sama dengan dalam kurung apa? M dikali N pangkat A. Nah, contohnya nih, yaitu 5 pangkat 2 dikali 5, kita ubah jadi dikali 4 pangkat 2, jadinya gimana? Dalam kurung ya, kali 4 ya, kali berapa? 2. Iya, kali 2, hasilnya menjadi 5 kali 4 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 hasilnya berapa? Iya, benar, 400 itu. Nah, ini kesimpulan materi pada pertemuan hari ini. Silakan Ibu beri kesempatan kalian untuk menulis terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menulisnya? Sudah. Baik. Sekarang silakan kalian masukkan buku tulis dan buku paketnya. Ibu akan mengadakan kontes. Dan jangan lupa ditulis identitasnya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Anak-anak, waktu pengerjaan tinggal 2 menit. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik anak-anak,
waktu pengerjaan sudah selesai. Silakan dikumpulkan di depan. Baik, anak-anak, ibu kira pertemuan kali ini sudah cukup. Semoga apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah, sekarang tolong keluarkan buku paketnya terlebih dahulu. Buka halaman 30. Ya, di sini ada 5 soal ya. Tolong dikerjakan di rumah, ditulis di buku tulis dengan rapi dengan menggunakan pulpen ya. Nah, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian pada bilangan berpangkat atau pembagian pada eksponen. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, ketua kelas silakan saya dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih Jali. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.